Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku di video kali ini. Aku akan menjelaskan tentang haji pada mata pelajaran fikih yang berbasis digital. Nah, sebelumnya ini juga udah dijelasin sama teman-teman aku dari kelompok 10. Nah, berikut adalah media yang mereka gunakan. Oke, dari yang sudah aku tampilkan tadi, media yang mereka gunakan yang pertama kan ada PPT. Seperti biasa, PPT mudah digunakan, bukan hanya PPT ya, karena ini media digital, bisa digunakan, dipakai dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, dan biayanya murah, mungkin hanya menyediakan kuota saja atau wifi. Lalu untuk jenjang yang menjadi sasarannya yaitu anak MTS Madrasah Tsanawiyah kelas 8 pada mata pelajaran fikih, dan ranah yang dituju yaitu aspek kognitif, di mana kita nanti menjelaskan dan peserta didik mampu mengetahui apa itu haji dan segala macam yang berkaitan dengan haji, dari syarat, rukun, yang membatalkan, dan lain-lainnya. Lalu bisa juga aspek psikomotorik, karena ada yang namanya manasik haji gitu. Mereka bisa melakukan tata cara atau mencontohkan prosesi haji. Lalu untuk evaluasinya mereka menggunakan sebuah games yang berbasis digital tentunya, di mana di games itu ada pertanyaan yang harus dijawab, dipecahkan, tapi menggunakan games, jadi lebih fun, lebih fresh juga, jadi tidak jenuh, dan membuat anak bisa mengasah otaknya dengan menjawab pertanyaan tapi tetap santai dengan permainan. Baik, selanjutnya yaitu masuk kepada materi haji itu sendiri. Di sini yang pertama yaitu definisi haji. Haji itu artinya menyengaja atau sengaja gitu. Nah, secara lengkapnya haji adalah menyengaja atau sengaja mengunjungi Baitullah atau Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan. Lalu macam-macam haji, yang pertama itu ada haji tamattu, yang itu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru haji. Nah, yang kedua ada haji ifrad, mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Dan ketiga ada haji qiron, mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat yang sama dan satu pekerjaan sekaligus gitu. Nah, kalian tahu nggak sih jamaah haji di Indonesia biasanya memakai jenis haji yang mana gitu? Nah, iya, jadi jamaah haji Indonesia kebanyakan menggunakan haji tamattu, yaitu yang melakukan umroh terlebih dahulu dan baru nanti baru melakukan haji, dan itu akan dikenakan dam atau denda. Lalu selanjutnya yaitu yang ada syarat haji yang harus dipenuhi, di mana harus beragama Islam, berakal sehat, sudah baligh, dan mampu fisiknya, mampu secara finansial juga gitu. Dilaksanakan tepat pada waktunya yang sesuai dengan waktu hajinya. Lalu ibadah haji yang diwajibkan itu hanya sekali, dan selebihnya adalah sunnah. Selanjutnya yaitu ada rukun haji, di mana ini harus ada. Yang pertama itu niat ihram, yaitu menjalankan segala yang sudah disyariatkan, yang sudah ditentukan sesuai niat ihram, dan menjauhi larangan ihram. Lalu yang kedua ada wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahlul. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan haji. Yang pertama itu melakukan jima, meninggalkan salah satu rukun haji yang tadi sudah disebutkan. Lalu laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan juga tidak boleh menutup kepalanya. Lalu wanita tidak boleh menutup bagian wajahnya atau bagian mukanya dan telapak tangannya. Lalu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkelahi atau melakukan kekerasan lainnya, seperti hal yang kecil aja seperti membunuh semut gitu-gitu tidak boleh. Lalu yang terakhir yaitu adalah prosesi haji tamattu yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu berihram sejak mikot atau sejak mengambil niat gitu. Lalu yang kedua itu tawaf qudum. Lalu selanjutnya sa'i, tahlul, lalu menunggu waktu haji. Maksudnya menunggu waktu haji tiba, dan lalu selanjutnya niat ihram lagi untuk
diniatkan untuk haji. Lalu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah, lalu melakukan jumroh Aqobah, terus mabit di Mina, yaitu pada hari tasyrik. Lalu melakukan jumroh lagi, hula wusto, Aqobah, lalu tawaf ifadah, sa'i lagi, tahallul lagi. Habis itu yang terakhir ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan, dimana nanti setelah melakukan tawaf wada kita tidak bisa kembali lagi, maksudnya tidak bisa kembali lagi ke Masjidil Haram pada momen itu. Tapi kalau misalkan nanti sudah balik ke Indonesia dan pergi umroh lagi ya boleh gitu. Baik, segitu saja tentang haji, dan aku harapkan tidak hanya menonton video ini saja, tetapi kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang haji, melihat video-video prosesi haji, soalnya sudah banyak juga ya di YouTube, keadaan in real life-nya gitu, gimana keadaan di sana, tempatnya di mana-mana saja yang akan dilaksanakan prosesi-prosesinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.